Ya, seperti janji kita tadi Dinda, tadi kan kita sudah memberikan kisi-kisi ya tentang fokus utama kita pada hari ini, yaitu mengetahui penyaluran bantuan makanan untuk masyarakat yang kurang mampu di Surabaya. Langsung saja kita sapa ya rekan Asri Sabani yang saat ini berada di Kelurahan Pakis. Dan seperti apa kegiatan pagi ini? Langsung saja, selamat pagi Asri Sabani. Pagi. Ya, selamat pagi Adinda dan juga Brian. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Baik. Kali ini saya sedang berada di Kelurahan Pakis. Dan betul sekali seperti yang tadi Brian dan juga Adinda sudah sampaikan ke warga Jawa Timur bahwa pada segmen TVRI Menyapa kali ini kita akan membahas masalah program permakanan. Nah, seperti apa program permakanan itu? Sedikit cerita bahwa ternyata angka kurang gizi di Kota Surabaya ini masih cukup tinggi. Dan untuk itu pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berdiam saja, tapi melakukan aksi dan juga tindakan nyata sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945 bahwa fakir miskin dan juga anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk itu terciptalah program permakanan ini, dan pada saat ini sudah bersama kami dalam segmen TVRI Menyapa Ibu Lurah dari Kelurahan Pakis, Ibu Hudai SSTP, dan kita akan berbincang langsung kepada beliau bagaimana sih terkait program permakanan yang memang per 1 Januari ini sudah ditangani langsung oleh seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Selamat pagi Ibu Hudaya, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, Ibu bisa diceritakan kepada warga Jawa Timur, Ibu, terkait program permakanan yang memang per 1 Januari ini sudah dipegang langsung ya, Ibu ya, dari tadinya awalnya Dinas Sosial berpindah ke setiap kelurahan, Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Program permakanan yang telah dilaksanakan oleh Kota Surabaya ini adalah program yang sudah dilaksanakan yang awalnya adalah dari Dinas Sosial sejak tahun 2013 yang adalah pemerakarsanya sendiri adalah Ibu Wali Kota Surabaya. Kemudian di tahun 2020 ini kami untuk kelurahan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan langsung untuk dilaksanakan sendiri berdasarkan dana kelurahan di tahun 2020 ini. Bagaimana Ibu perasaannya diserahkan tugas langsung untuk yang pasti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, turun langsung nih Ibu. Apa langkah-langkah konkret yang telah Ibu dan juga tim lakukan untuk melakukan hal ini? Ya, alhamdulillah sebenarnya walaupun selama ini sudah ditangani oleh Dinas Sosial, tetapi kami juga dari pihak kelurahan juga tidak lepas dari masalah permakanan ini, karena yang kami tangani ini adalah dari warga kami sendiri dalam hal bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan dari para warga pelaku PMKS, yaitu masalah kesejahteraan sosial, yakni seperti lansia yang masuk dalam kategori miskin, kemudian penyandang cacat, kemudian anak yatim piatu. Kemudian pada waktu dilaksanakan oleh Dinas Sosial, kami pun turut untuk memonitoring, membantu dari satgas-satgas maupun dari Dinas Sosial tersebut. Kami turut langsung meninjau bagaimana pelaksanaan kegiatan permakanan tersebut, bagaimana apakah sudah benar tepat sasaran dalam hal terhadap penerima manfaat. Untuk di Kelurahan Pakis sendiri ada berapa Ibu penerima program ini? Khususnya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, lansia, anak-anak terlantar dan juga penderita penyakit tertentu seperti cacat. Untuk Kelurahan Pakis tahun 2020 ini sebanyak 264 dengan terdiri dari lansia sebanyak 155, kemudian anak penyandang cacat terdiri dari 69, kemudian anak yatim piatu itu terdiri dari 44. Kemudian dari beberapa jumlah itu ada kalanya ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah tempat, mungkin pindah domisili baik ke luar kota maupun luar kecamatan Sawahan ini. Ya, warga Jawa Timur, selain dengan Ibu Cantik kita pada pagi hari ini, saya juga akan mewawancarai dari Satgas, yaitu dari pihak ketiga ya Bu ya. Artinya dari pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Satgas Permakanan. Di sini ada Mas Haryanto. Selamat pagi Mas Haryanto. Selamat pagi Mbak Ci. Mas Haryanto,
cerita dengan singkat Mas Haryanto mengenai Satgas. Ini apakah dari unsur pegawai negeri sipil kah ataukah memang dari pekerja sosial atau seperti apa? Satgas sendiri itu adalah tenaga kontrak yang di-hire oleh Dinas Sosial untuk monitoring permakanan. Nggak cuma monitoring permakanan sih, intinya tugas-tugas lain yang ada di lapangan dari Dinas Sosial itu kami yang mengerjakan. Nah, untuk pendistribusiannya sendiri nih Mas, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan secara gamblang seperti apa program permakanan ini. Nah, kita tentunya juga tahu dari angka yang tadi Ibu sudah sebutkan, bagaimana proses pendistribusiannya mulai dari belanja bahan-bahan baku untuk yang akan dimasak sampai ke tangan penerima program ini, Mas. Jadi pertama yang ini dulu ya. Itu yang lansia itu dikelola oleh Karangwerda. Karangwerda itu dia beliau-beliaunya ini mengajukan anggaran dulu, terus anggaran turun, baru mereka belanja. Masak dulu karena tidak boleh lebih dari jam 9 untuk proses kirimnya. Jadi masak dulu, terus di-packing, setelah di-packing didistribusikan ke penerima manfaat. Seperti itu. Artinya dari pihak Satgas Permakanan ini bekerja sama dengan masyarakat langsung dan juga ada asosiasi lain atau seperti apa? Kami bekerja sama dengan masyarakat langsung. Asosiasi lain itu maksudnya IPSM. Iya, lansia dikelola oleh Karangwerda. Untuk permakanan disabilitas itu dikelola oleh IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, dan untuk anak yatim dan anak terlantar dikelola oleh panti asuhan atau yayasan. Baik, terima kasih Mas Haryanto. Nah, kita bergeser lagi ya warga Jawa Timur. Di sebelah Mas Haryanto ini sudah ada Pak Supriyanto, Ketua IPSM yang memang turun langsung untuk menangani kasus-kasus yang masyarakat yang menderita kurang gizi seperti itu ya Pak. Bapak bagaimana? Bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana perasaan Bapak untuk melihat langsung dan terjun langsung membantu keluarga-keluarga kita yang memang saat ini masih kekurangan Bapak? Ya, selama ini kita itu langsung terjun ngurusi di Kelurahan Pakis ini. Kita selalu survei setiap hari, mendatangi beberapa warga yang memang harus layak untuk dibantu. Kita masukkan di MBR sehingga langsung nanti kita sampaikan ke Dinas Sosial sehingga nanti keluar nomor NIPM-nya sehingga bisa mendapatkan permakanan ini. Nah, untuk setiap harinya berapa porsi yang memang disediakan? Ini artinya terpisah ya Pak ya, antara lansia dan juga fakir miskin yang memang harus dibantu ini Pak. Kalau yang saya tangani di IPSM ini di Kelurahan Pakis ini ada 51 kayak penyakit tertentu, kayak paca yang sakit mental, fisik itu hanya 51. Nah, jadi untuk proses masaknya sendiri Pak, dimulai dari jam berapa? Proses masaknya sendiri kita itu sebagai swakelola IPSM menunjuk ke penyedia. Penyedia itu kita ada kesepakatan antara swakelola sama penyedia. Jadi kesepakatannya itu menu yang disediakan itu harus sesuai dengan apa yang diterapkan, yang disampaikan dari Dinas Sosial. Terus jam berapa itu harus pengiriman, itu ada kesepakatan semua. Jadi termasuk dalam kategori menu-menu yang sudah ditetapkan ini harus sesuai gitu. Jadi artinya memang menunya harus memenuhi standar gizi. Dari ahli gizi. Untuk Sabtu Minggu Pak ada libur? Tidak ada libur. Hari besar keagamaan libur? Tidak pernah libur. Artinya tidak ada libur, ini sangat luar biasa. Hari raya pun kebetulan saya menunjuk di penyedia ini warga Surabaya. Dia tidak pulang ke desa, jadi kita upayakan jangan sampai, walaupun hari raya jangan sampai libur. Jadi selama ini kita tidak pernah libur. Dari IPSM ada berapa pekerja Pak yang memang khusus menghandle masalah permakanan ini? Artinya setiap harinya harus menyediakan sedemikian porsi yang memang terbilang tidak sedikit ya warga Jawa Timur. Bagaimana cara Bapak mengkoordinir teman-teman di IPSM Pak? Di IPSM itu kita ada 9 anggota ya, dari ketua sampai wakil sampai kepengurusan yang lain-lainnya. Nah itu dari beberapa teman-teman ini ada beberapa kadang-kadang sebagian itu masuk mencari PMKS. Kalau masalah di penyedianya itu sudah kita tentukan. Jadi menu pacain seperti ini
terus dikelola paginya bagaimana sampai proses selesai itu kuotanya sudah ditentukan sudah. Artinya ada berapa banyak pekerjanya, Pak? Dari pihak penyedia itu 5 yang bantu masak ya. Terus sama yang pengirimnya itu dari pihak kita. Jadi pengirim paca ada 1, pengirim lansia itu ada 2. Ya, luar biasa sekali Bapak, selamat bertugas ya Pak, dan terus berjuang untuk membantu keluarga-keluarga kita yang masih butuh bantuan seperti itu Bapak. Ya, Dan ada beberapa yang memang belum tercover. Iya. Nah, kita sementara ini sedang tetap berjalan untuk mencari orang-orang itu sehingga bisa masuk MBR, nanti kita tambahkan. Baik, terima kasih Pak Supriyanto, dan bersama saya masih ada juga ini dari Ketua Karangwerda Bapak Sugiono. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Nah, bagaimana Bapak tanggapan Bapak terkait program yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan? Iya, saya senang sekali karena masuk sosial itu kebanggaan. Menjadi kebanggaan ya kegiatan sosial itu. Nah, sekarang sudah pindah ke kelurahan ini, tambah lancar lagi, tambah bahagia lagi saya itu. Ya, baik. Harapan Bapak seperti apa, Pak? Harapan saya memang ya semua itu bisa bisa peduli sama kesulitan masyarakat itu, kita peduli sekali itu. Jadi saya sendiri juga memang hobi juga, jadi cocok gitu. Ya Bapak, salam untuk Eyang dan juga Opa yang ada di sana ya Pak ya, sehat selalu Bapak, terima kasih. Nah, warga Jawa Timur, karena memang program permakanan ini seluruhnya dihandle oleh tiap kelurahan, artinya juga butuh adanya untuk pelaporan keuangan yang baik seperti dan juga administrasi yang baik, dan kita melihat bagaimana prosesnya, bagaimana proses pengauditan dan juga pencatatan pelaporan untuk program permakanan ini. Kita lihat sebentar, kita lihat di sini bahwa memang ada staf khusus warga Jawa Timur yang menangani untuk program permakanan ini. Nah, dengan Bapak siapa? Musoli. Pak Musoli, bisa dijelaskan kepada warga Jawa Timur saat ini sedang menangani apa? Peng-SPJ-an untuk permakanan ini dari Karangwerda yang sudah mengajukan kemarin untuk pengajuan untuk bulan Februari. Setelah ada pengajuan begini, langsung nanti kita proses di delivery. Untuk nanti akhirnya laporan ini akan ditembuskan kemana? Ini nanti tembusan, kita aplikasinya akan online, nanti sampai keuangan juga. Nanti berupa sudah berbentuk SPJ, kita kasih tembusan untuk kecamatan sama dinas sosial. Jadi rutenya memang dari langsung ke dari kelurahan kita langsung ke dinas sosial. Nah, Ibu, terakhir Ibu, harapan Ibu nih terkait program permakanan ini untuk warga Ibu yang ada di Kelurahan Pakis. Yeah. Harapan kami semoga kedepannya kami tidak ada lagi yang kelewatan oleh kami. Kalaupun ada, mungkin karena usia lanjut, karena warga miskin tidak bisa kita tolak. Dan harapan berikutnya adalah program ini tetap terlaksana untuk kedepannya, karena salah satu sangat yang dibutuhkan oleh kita memang adalah salah satu kebutuhan pokok adalah makan. Baik, terima kasih banyak Ibu Hudaya, selamat bertugas kembali dan semoga sukses selalu dengan program permakanannya. Dan warga Jawa Timur, Adinda dan juga Brian, itu tadi Anda sudah ikut bersama saya untuk melihat bagaimana proses pendistribusiannya sampai proses pencatatan administrasi terkait program permakanan ini. Kita berharap program ini bisa terus berjalan dan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat yang ada di Kota Surabaya dan bisa menekan angka stunting dan juga angka kurang gizi dan menciptakan masyarakat yang semakin sejahtera lagi. Baik, terima kasih Adinda dan juga Brian, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Asri. Wah, ini inspiratif sekali. Akhirnya kita kalau melihat seperti itu kan juga membayar pajaknya jadi semangat. Ternyata disalurkannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tadi juga kita bisa lihat ya bersama-sama proses dari masakannya, pengepakannya sampai pengirimannya ya. Mulai dari lansia, kurang mampu, sampai tadi kita lihat juga ada adik-adik yang mungkin terkena penyakit yang ikut mendapatkan
program permakanan penyakit ini, Brian. kronis nampaknya ya juga. Jadi akhirnya kita juga berharap bisa tepat gunalah program permakanan ini untuk masyarakat Surabaya yang membutuhkan bantuan. Dan juga selain itu makanan ini juga sangat penting loh Dinda. Betul. Karena kalau kurang gizi akhirnya yang sakit, yang tua dan lain sebagainya ini maka kesehatannya akan menurun. Iya, tadi kan Asri Sabani sudah memberikan informasi mengenai program tersebut di Kelurahan Pakis. Sekarang Ya. kita ingin menyapa salah satu Kabid Rehabilitasi Spesialis Sosial Sosial Dinsos Ibu Surabaya. Eni ya, Ya. mengenai program pemakanan ini yang ada di Surabaya seperti apa Betul. sih? Kita sapa dulu Ibu Eni Zulianti SEMM. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Eni. Halo Ibu, terima kasih sudah berada di tengah-tengah kami lewat by phone nampaknya. Nah, ini tadi kita sudah memberikan informasi mengenai program permakanan yang maksud kami cukup inspiratif sekali Ibu, karena melihat itu sangat tepat guna. Tapi sebelumnya, selama 1 Januari ini kan sampai sekarang ini program monitoring sudah dipegang oleh Dinas Sosial itu sendiri. Nah, bagaimanakah monitoring selama ini? Apakah sudah berjalan sesuai dengan goals dan juga tujuan, atau harus ada beberapa inovasi-inovasi lagi? Terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Mas ya. Sekarang ini mungkin saya pun juga perlu masukan-masukan dari kelurahan yang bersangkutan. Karena apa? Karena dari kelurahan itu juga maka kita harus tahu data yang bersangkutan berapa, jumlah anggarannya berapa. Soalnya kalau dulu zamannya ikut di Dinas Sosial, kami sudah tahu semuanya data terkait dengan pemberian permakanan tersebut. Betul. Nah, Ibu, untuk kuota berapa sih Bu yang disiapkan di seluruh kota Surabaya ini untuk program permakanan ini setiap harinya? 29.911, Mas. 29.911, wow. Proses distribusinya di beberapa kelurahan ini seperti apa Bu? Di kelurahan ada 154 kelurahan, 31 kecamatan. Itu jumlahnya juga bervariasi. Oke, nah sejauh ini Ibu kalau sudah melihat Surabaya ini skalanya besar, ada Surabaya Selatan, Utara, Barat, Timur. Apakah sudah menjangkau semuanya Ibu sampai ke titik-titik yang mungkin nyelempit-nyelempit gitu di kampung-kampung begitu Bu untuk program ini? Sudah Mas. Iya. Sudah, cuman ada titik-titik kemiskinan yang paling banyak itu di daerah Semampir. Baik. Gitu, Untuk daerah tersebut Iya. apakah jumlahnya akan ditambah supaya cukup merata? Perlu juga ditambah karena apa? Karena masih ada lansia yang belum seharusnya sudah diberikan, tetapi mereka belum bisa karena kuotanya sudah habis gitu. Oh baik. Baik. Nah sejauh ini juga Bu, tanggapan dari masyarakat dengan program ini bagaimana? Sangat luar biasa. Terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama kepada Bu Risma. Karena apa? Karena ini satu-satunya program yang ada di Indonesia, hanya di Surabaya yang ada. Betul, ini saya baru juga mendengar, ini sangat luar biasa sekali Bu. Akhirnya kita kalau bayar pajak pun sangat semangat. Nah satu lagi nih Bu, ini juga cukup menarik juga. Pasti habis ini Ibu Risma selesai menjadi wali kota. Apakah program permakanan ini masih akan terus berjalan dan bergulir sampai ke nanti wali kota selanjutnya? Kami kira program permakanan ini nggak mungkin terhapus. Karena apa? Karena ini yang diberikan oleh warga Surabaya yang miskin dan terlantar, sehingga sangat diharapkan oleh mereka tatkala seandainya dihentikan juga dia juga akan kecewa gitu ya. Betul. Nah, apakah bisa mungkin Bu nanti suatu saat anggaran dari program permakanan ini ditambah untuk lebih menjangkau lagi masyarakat yang di bawah? Insya Allah ada tambahan. Insya Allah ada tambahan ya. Ini ada kabar yang bagus juga. Nah, selain itu Bu, mungkin ada beberapa optimalisasi lagi atau mungkin ada beberapa tambahan-tambahan inovasi untuk program permakanan ke bulan-bulan berikutnya. Apakah sudah ada rencana itu? Terkait program permakanan seperti yang ada di kelurahan-kelurahan, Mas Brian tahu sendiri ya yang sekarang di situasi di Kelurahan Pakis. Iya. Ya, di Kelurahan Pakis itu juga telah memberikan permakanan lansianya 144 orang, sedangkan penyandang cacatnya 51 orang. Nah, hal ini juga sangat diharapkan oleh mereka juga tatkala permakanan itu belum dikirim. Nah, saat ini sebetulnya sudah waktunya juga waktu pengiriman, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru, mungkin menunya. Kami pun juga terkait menu juga kerjasama dengan ahli gizi, Mas.
butuh bantuan nggak sih Bu untuk program permakanan ini, mungkin dari aktivis sosial maupun organisasi sosial yang bisa nanti dirangkul bersama Dinas Sosial untuk mensukseskan program ini? Iya, kita sudah bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang ada di kelurahan. Seperti juga Karangwerda itu yang menangani permakanan lansia, IPSM yang menangani permakanan penyandang cacat, sedangkan panti asuhan itu yang menangani permakanan anak. Tetapi tatkala di kelurahan itu nggak ada panti asuhan, maka permakanan anak ditangani oleh IPSM, Mas. Ya. Bu Eni, untuk program ini kan segmennya untuk lansia, kurang mampu, penyandang cacat, dan juga ada penyakit kronis. Penyakit seperti apa ini Bu yang mendapatkan program permakanan ini? Seperti HIV, HIV, sakit paru-paru. Oke. Penyakit yang membuat masyarakat yang kurang bisa untuk aktivitas produktif ya Bu ya, pokoknya ya Bu ya. Betul, seperti ya. itu nggih. Untuk data penerima ini Bu, apakah selalu diupdate? Karena memang kan data selalu berubah. Misalkan pindah rumah atau dia sudah tidak berada di Surabaya. Ya, data setiap hari bergerak. Tatkala mereka ada yang pindah atau mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang menolak permakanan. Oke, baik. Nah, mungkin kalau dari Dinas Sosial sendiri, harapan apa sih Bu yang bisa nantinya dengan program permakanan ini nanti akan dijangkau dan dicapai sehingga nanti sukses juga akhirnya untuk program-program selanjutnya seperti ini juga? Harus kerjasama yang baik antara pelaksana program dengan pemerintah Kota Surabaya. Ininya pelaksana program juga namanya ini juga sifatnya sosial, jadi mereka juga menangani secara sosial, tetapi secara berkelanjutan. Baik, Ibu Eni Zulianti, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, terima Sukses kasih. selalu untuk programnya. Baik, sukses untuk Dinas Sosial juga Kota Surabaya yang sudah memberikan program permakanan tadi ya. Baik.